Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian, saudaraku sebangsa setanah air, bahkan seluruh dunia. Saat video ini saya bikin karena saya adalah saudaramu, adalah yang mengasihimu dan mencintaimu. Saya yakin juga Bapak Ibu sekalian mengasihi seluruh bangsa yang ada di dunia, bahkan selalu mendoakan, selalu mendukung di dalam moral maupun di dalam material, ataupun seperti saya mendukung dalam voice dan juga dalam doa. Melalui video ini saya bikin karena satu kerinduan yang luar biasa, kehausan yang luar biasa akan kasih yang Tuhan berikan kepada saya sebagai hambanya. Meskipun saya tidak terhitung hamba yang besar, terhitung hamba yang terkenal di dunia ini, namun saya tahu saya dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sama seperti diriku sendiri. Baiklah Bapak Ibu sekalian, dalam keadaan yang dunia dihimpit oleh sebuah gejala yang masih belum tahu bagaimana pengobatannya, solusinya. Memang solusi banyak orang yang berikan solusi supaya menghentikan virus corona ini. Namun untuk mengatasi berbagai situasi, cara, sistem menghentikan virus corona, memang mungkin ada yang bisa mampu mengatasinya dengan menjauhkan diri, mengurungkan diri, mengeluarkan diri dari keramaian, dan kita tidak bisa menghentikan dengan berkumpul karena kita tidak tahu siapa yang berdampak, yang menjadi terpapar atau siapa yang tidak terpapar. Oleh sebab itu saya mendukung pemerintah Indonesia pada Presiden kita yang tercinta Joko Widodo yang mengatakan harus ada istilah merumahkan dan berhenti dari kegiatan pekerjaan untuk sementara. Saya yakin kita menghentikan kegiatan sementara selama beberapa minggu, dan saya yakin pemerintah juga memperhatikannya. Bahkan kita orang-orang yang mungkin mempunyai kekayaan, mempunyai hibah yang tinggi kepada sesama, akan mengulurkan tangannya untuk sesamanya. Jangan kita berdiam diri melihat saudara kita sedang mungkin karena harus berhenti pekerjaan dan tidak ada pemasukan lagi, mereka sampai mungkin harus mengalami kelaparan untuk saat ini. Saya minta kepada semua yang mempunyai kemampuan, yaitu dalam keuangan maupun dalam yang bisa menyediakan
eh, sembako untuk sesama. Mari saya dorong kita sama-sama menolong mereka. Kalau kita mau menolong, mari kita seperti yang saya lihat di video-video di daerah Thailand, di mana mereka menyalurkan sembako digantung di pagar, dan ada juga yang langsung diantar ke orang-orang yang bisa dia datangi. Saya yakin kalau kita berhenti dari pekerjaan, seperti saya juga sudah berhenti dari pekerjaan. Dengan berhenti dari pekerjaan dan kita tidak berkontak dengan keramaian, dengan siapa, kita tidak keluar dari pulau ke pulau, dari rumah ke rumah, tidak bertamu dengan sesama kita untuk sementara waktu. Bahkan kalau kita berhenti dari pekerjaan, maka untuk kemungkinan kecil virus ini sudah berhenti, sudah kemungkinan besar ini berhasil, karena akan memutuskan dampaknya satu dengan yang lain. Karena ini penyalurannya melalui sentuhan dan melalui air liur yang kita bersin, saat kita batuk, saat kita memegang apapun, memang sangat resiko sekali. Kita masih harus belanja, kita harus banyak hal. Namun siapkan juga untuk alkohol, disinfektannya, siapkan itu supaya mencuci tangannya cepat-cepat. Kita kalau sudah pegang apapun, kita cuci tangan, kita cuci kaki, dan baju kita taruh di luar, jaketnya taruh di luar, kita cuci tangan, cuci kaki dulu, semua bersih, baru masuk dalam rumah. Baru kita bersentuhan dengan anak kita, istri kita, karena kita sudah bersih, kita sudah terlepas dari itu. Namun jika memang Bapak Ibu sekalian merasa batuk, merasa apa saat ini, ataupun ada gejala-gejala yang dialami, pusing, buyang, atau apa, saya sarankan kita mandi, legakan pernafasannya, dan saya sarankan juga kita minum susu beruang, madu, dan juga pokari untuk mencuci. Sifatnya adalah membersihkan paru-paru, susu beruang maupun madu, dan juga pokari sebagai cairan mengganti cairan racun yang ada di dalam tubuh. Kita banyak minum pokari, itu sangat bagus supaya kita bisa mengganti cairan tubuh. Karena mungkin udah terpapar, kita harus cepat-cepat bersihkan cairan kita yang di dalam tubuh ini yang mengandung mungkin virus apapun juga. Dan saya harap kita semua siapkan susu beruang, tapi saat ini untuk beli susu beruang sangat dibatasin. Namun tiap hari kita bisa beli, jangan kita memborong
jangan kita juga takut, nggak usah. Kita bisa beli seadanya, dan tiap hari kita bisa beli susu itu. Sehari kita bisa minum. Kalau kita memang mengalami gejala yang agak berat, kita minum mungkin agak sering susu beruangnya maupun juga Pocari dan madu asli. Jangan madu palsu ya, tidak ada gunanya. Dan kita mungkin ya, kalau kita yang punya keuangan yang cukup, kalau kita memang nggak punya keuangan yang cukup, saya sarankan supaya cepat-cepat ke puskesmas di mana ada pengecekan kesehatan di sana, dan cepat lapor diri. Jangan kita tunggu, supaya di sana kita bisa diamankan dan kita bisa memiliki kelangsungan hidup, maupun gejala ringan pun kita ke sana supaya mendapatkan pengobatan, mendapat obat mungkin ya, supaya bisa mungkin saya sarankan juga pemerintah di Indonesia maupun di dunia ini, semua pasien diberikan susu beruang, madu, sama Pocari. Nah, sebenarnya ada satu air kelapa bagus, tapi ini memang secara alamiah maupun juga secara industri ya. Saya pikir ya kita harus cepat bergerak untuk memberikan pertolongan. Setiap pasien yang datang, saya harap pemerintah yang ada Jakarta ini bisa menyiapkan Pocari. Kalau mereka memang tidak mampu untuk menyediakan, kita tidak tahu siapa yang mampu atau tidak, saya harap bisa siapkan Pocari, susu beruang, juga madu buat setiap pasien yang datang, supaya mereka bisa mendapatkan pertolongan pertama. Dan dengan demikian saya pikir akan mengatasi persoalan dan menghentikan virus itu bahkan mematikan, karena dia sifatnya mengeluarkan keringat. Dan juga jangan lupa setelah minum susu beruang, madu dan juga Pocari, kita harus berjemur ya, karena setelah minum kita berjemur, keringatnya keluar, karena saya percaya itu akan keluar melalui virus itu akan keluar melalui keringat kita. Sebab itu setelah selesai itu kita harus mengganti pakaian kita. Jadi pakaian yang sudah kena keringat harus cepat dibersihkan atau dibuang juga boleh ya. Saya harap dari pemasuk dan saran saya untuk seluruh negara-negara yang ada, saya tidak bisa berbahasa Inggris, saya tidak pandai bahasa Mandarin juga. Namun saya harap ada orang yang buka video saya, dia minta perterjemahan pada semua orang yang bisa menerjemahkan bahasa Indonesia ke dalam bahasa mereka. Dan saya sangat terpanggil supaya kita semua bisa diselamatkan, kita memperoleh keselamatan. Selain itu, berdoalah lebih banyak, bersukacitalah senantiasa,
sebab itu yang dikehendaki Tuhan. Bersukacitalah. Jika engkau menghadapi persoalan, menghadapi virus ini, mungkin Anda dinyatakan positif, Anda bersukacita. Makanlah, minumlah, dan engkau berbahagialah. Karena imun kau orang yang berbahagia, bersukacita, dia tidak ada takut. Imun di dalam tubuh ini akan muncul, antibodinya juga akan lebih kuat dan melawan virus. Jadi semangat Anda bisa mengalahkan segala sesuatu, karena itu yang dikehendaki Tuhan. Karena dalam firman Tuhan mengatakan dalam Taurat, di situ ada dicatat bahwa hati yang gembira, di dalam Zabur mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, semangat yang patah mengeringkan tulang. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, kita semua bergembiralah supaya menjadi obat untuk melawan virus itu. Saya sempat mengira saya kena dampak itu. Saya juga belum cek ke dokter. Namun saya percaya hati yang gembira adalah obat yang manjur. Banyak-banyak memuji Tuhan, banyak-banyak bersyukur kepada Tuhan. Bersyukurlah, nggak usah mengeluh, nggak usah menyalahkan pemerintah lagi, nggak usah menyalahkan siapapun, nggak usah menyalahkan diri sendiri yang bodoh, berkerumun, tidak dengarin orang lain. Tapi sekarang bersukacitalah, jangan kita berhenti bersukacita. Makanlah, minumlah. Apa yang kamu bisa makan, minum, bukan kayak orang stres, tapi minum dengan sukacita, mengucap syukur. Apa yang bisa kamu lakukan? Olahraga, lakukanlah semuanya. Saya harap kita semua bersatu untuk melawan virus ini dengan hati yang gembira, hati yang bersenang, bersemangat, gairah yang satu. Tapi waspada, jangan bersukacita di dalam kerumunan. Jangan ajak teman untuk bersukacita, tapi bersukacita secara pribadi masing-masing di rumah. Adakan bersukacita dengan keluargamu, rumah tanggamu yang terkecil. Kau bersukacita, kau tetap, nggak usah ngomel, nggak usah marah lagi. Tetap tidak ada yang bisa mengambil dari engkau. Jadi Tuhan memang menakdirkan kita untuk hidup. Tapi kalau kita tidak bersukacita, hati yang gembira adalah obat yang manjur, semangat yang patah mengeringkan tulang. Itu ada membuat kita mati karena kita putus asa, membuat kita mati karena kita takut, membuat kita mati karena kita stres. Tetapi hati yang gembira itu memang satu hal yang bukan gampang untuk dilakukan. Tapi kalau orang yang bersyukur, tidak menyalahkan siapapun dan tidak menyalahkan diri, bertobat dari dosa-dosanya dan percaya, seperti saya percaya pada Tuhan Yesus yang berikan damai sejahtera, sukacita. Karena kalau di dalam kami percaya pada Yesus itu, Yesus memberikan kasih dan damai sejahtera dalam hati kami, yaitu Roh Kudus yang diberikan untuk senantiasa menghibur, menguatkan, memampukan kami sebagai orang-orang yang percaya. Ini saatnya untuk menentukan
Apakah pilihan Anda sudah tepat atau tidak terhadap kepercayaan, keyakinanmu? Jika belum, mari coba engkau memikirkan siapakah yang bisa memberikan damai sejahtera itu. Engkau sudah berusaha bergumil, tapi tidak bisa, karena engkau belum memiliki Tuhan yang memberikan damai sejahtera. Oleh sebab itu pada saat ini saya menyarankan kita, semua bangsa-bangsa yang ada di dunia ini, seluruh bangsa Indonesia ini, seluruh Jakarta ini, jika engkau belum mendapatkan damai sejahtera dan keyakinan, jangan-jangan Anda belum mendapatkan Tuhan dalam hatimu. Tuhan belum hadir dalam hatimu. Karena dalam firman Tuhan mengatakan di dalam Injil Yohanes, Tuhan yang memilih kita dari sejak semula ditentukan untuk menjadi satu dengan Dia. Dia datang kepada kita untuk tinggal dalam kita. Kita tinggal dalam Dia. Oleh sebab itu Allah yang penuh damai sejahtera itu tinggal dalam hidup kita. Apakah engkau mendapatkannya seperti itu? Mari, saya cuma bisa sarankan. Saya juga bisa ngajak kita berpikir jernih dan berpikir untuk masa depan kita, untuk menentukan langkah hidupmu, untuk saat ini di dunia maupun saat yang akan datang di surga. Karena Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun bisa sampai kepada Bapa, pencipta langit dan bumi itu, yaitu Allah yang melahirkan segala sesuatu, kalau tidak melalui aku, yaitu Yesus, katakan demikian. Untuk saat ini saya ingin supaya semua kita mendapatkan pertolongan dari Juru Selamat kita yang telah menubuatkan 2020 tahun yang lalu tentang tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman akan dinyatakan melalui perang pertikaian dengan saudara, perang bangsa dengan bangsa, gempa bumi yang hebat, dan juga penyakit sampar dan kelaparan. Tanda yang terakhir adalah tanda langit yang akan bulan-bulan akan jatuh, bintang akan jatuh dan akan bertabrakan satu dengan lain. Apakah ini adalah waktunya Tuhan sudah menyatakan bahwa terjadi penyakit sampar di beberapa tempat, bahkan seluruh dunia, tidak semua tempat di satu negara mendapatkan mengidap seperti itu, dan seluruh dunia mengalaminya. Apakah ini akan yang sudah digenapi? Kalau ini bukan penyakit sampar, penyakit apa? Ini adalah satu penyakit. Kalau penyakit sampar adalah penyakit yang matinya terlalu cepat, waktunya nggak panjang, hanya diberikan waktu singkat. Penyakit sampar adalah penyakit yang Tuhan
izinkan untuk menghukum dunia ini. Orang-orang yang tidak mau bertobat, orang-orang yang dengar tentang kabar keselamatan dari surga melalui Yesus Kristus, penebus dosa, tapi tidak mau menerimanya, bahkan mau setiap orang yang percaya dimusuhinya, dianggap ada orang-orang yang kafir. Tapi tidak masalah, karena itu pilihan masing-masing. Namun saat ini, jika ini terjadi, ini ada penggenapan janji, penggenapan firman Tuhan, yaitu tanda akhir zaman. Itu penyakit sampar yang disebut oleh kita virus corona. Apa yang harus engkau lakukan? Di dalam firman Tuhan mengatakan, jika engkau merendahkan diri dan datang kepada Tuhan, minta belas kasihan dari Tuhan, maka Tuhan akan melewatkannya. Tuhan akan mengampuni kita. Tuhan akan menjauhkan virus corona ini, penyakit sampar ini. Namun saya tidak bisa mengatakan sepenuhnya seperti itu. Jika memang ini harus mengakhiri hidup umat manusia, Tuhan sudah dekat. Bahkan tidak hanya penyakit sampar, tapi akan ada kelaparan. Ini saya tidak menakut-nakutkan kita, namun siapkanlah iman, bersiaplah untuk dijemput Tuhan kedua kali. Jika engkau punya pilihan sendiri, silakan juga, tidak masalah. Namun bagi kita orang-orang percaya, siapkanlah hatimu, imanmu untuk menyambut kedatangan maupun disambut oleh Tuhan seketika waktu ini. Yakinlah, tetapi tetap waspada, jangan cari mati, jangan bunuh diri juga. Jangan mentang-mentang kita sudah beriman, kita hadir di kerumunan, itu namanya bunuh diri. Tuhan tidak menghendaki. Di dalam ada kitab Yesaya mengatakan, jika terjadi satu penyakit sampar atau murka Allah, mari engkau pulang, kau masuk rumahmu, kuncilah pintu kamarmu. Tunggulah sampai murka Tuhan itu lewat. Solusinya banyak. Jika firman Tuhan juga pernah mengatakan demikian,